Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ibnu Farhan Ramadan. NIM saya 230401010323. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dari artikel ilmiah yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia kelas IF 404. Oke, kita mulai saja untuk presentasinya. Adapun beberapa poin pembahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan simpulan. Kita mulai dengan judul yang saya ambil dari artikel ilmiah yang saya buat, yaitu penerapan metode black box testing dalam pengujian perangkat lunak sistem informasi akademik. Oke, yang pertama ada abstrak. Berikut ini beberapa poin dari abstrak yang saya ambil di artikel ilmiah. Yang pertama, sistem informasi akademi menjadi salah satu elemen penting dalam pengelolaan kegiatan akademi mahasiswa di perguruan tinggi. Penelitian yang saya lakukan ini memiliki tujuan untuk menerapkan black box testing dalam pengujian sistem informasi akademik berbasis web di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dalam case ini saya ambil untuk Universitas Siberasia. Berikutnya, metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan teknik eksekusi fungsional menggunakan metode equivalence partitioning dan boundary value analysis. Hasilnya, metode black box testing dapat efektif dalam mengidentifikasi kesalahan pada input dan output tanpa harus mengetahui struktur internal program. Adapun kata kunci pada artikel ilmiah yang saya buat ini yaitu black box testing, sistem informasi akademi, pengujian perangkat lunak, boundary value, equivalent partitioning. Berikutnya ada bagian pendahuluan. Pendahuluan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi mendorong banyak institusi pendidikan untuk menerapkan sistem informasi akademik berbasis digital dalam membantu pengelolaan data mahasiswa, proses perkuliahan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan. Banyak sistem yang mengalami gangguan karena kualitas perangkat lunak yang rendah, sehingga pengujian perangkat lunak menjadi salah satu aspek penting dalam siklus pengembangan sistem informasi akademik. Berikutnya ada 2 poin rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana penerapan metode black box testing pada sistem informasi akademik. Dan yang kedua ada sejauh mana metode ini efektif dalam menemukan kesalahan fungsional dalam sistem. Berikutnya ada tujuan saya melakukan uh, penelitian ini. Yang pertama, menerapkan metode black box testing pada model sistem informasi akademik. Dan yang kedua, melakukan evaluasi efektivitas metode ini dalam menemukan kesalahan fungsional sistem. Oke, yang keempat ada pentingnya topik yang diangkat. Yang pertama, topik ini penting karena sistem informasi akademik memiliki peran krusial dalam menunjang aktivitas perkuliahan di perguruan tinggi. Yang kedua, kesalahan sistem sekecil apapun akan berdampak pada akurasi data akademik, pelayanan mahasiswa, bahkan reputasi perguruan tinggi. Yang ketiga, ada hasil penelitian memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kualitas sistem melalui pengujian perangkat lunak yang tepat. Kita lanjut yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan Tinjauan pustaka yang pertama yaitu menurut Pressman tahun 2015, black box testing merupakan pengujian fungsional atau functional test yang berfokus pada spesifikasi perangkat lunak tanpa harus mengetahui bagaimana struktur internal program yang telah dibuat. Teknik dari black box testing ini mencakup equivalent partitioning, binary value analysis, dan cause effect grouping. Berikutnya, Sudarsono menjelaskan bahwa sistem informasi akademik merupakan integrasi dari beberapa modul seperti registrasi, perkuliahan, nilai, dan keuangan. Kemudian yang tidak menyeluruh dan optimal dapat berisiko menyebabkan gangguan proses akademik. Berikutnya, menurut Kurniawan, proses pengujian perangkat lunak menjadi salah satu tahapan krusial yang mendukung proses validasi sistem terhadap kebutuhan pengguna. Proses pengujian ini harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menjamin kualitas perangkat lunak yang akan digunakan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Putra dan Ramadan menunjukkan bahwa pengujian black box testing atau pengujian black box berhasil secara efektif dalam menemukan kesalahan input pada sistem berbasis web. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menguji sistem informasi akademik di tingkat universitas dengan menggunakan metode black box testing.
Berikutnya kita lanjut ke bagian metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian dan teknik pengumpulan data. Desain penelitian yang saya terapkan yaitu dengan melakukan pendekatan melalui kuantitatif deskriptif dengan metode eksperimen fungsional. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, melakukan dokumentasi hasil tes, dan eksperimen dengan input yang variatif. Berikutnya, teknik-teknik pengujiannya dilakukan pada beberapa modul penting seperti formulir login, formulir pengisian KRS, fitur cetak transkrip nilai, navigasi menu akademik untuk mahasiswa. Adapun modul yang diuji ini menggunakan tahapan yang pertama identifikasi fungsi sistem, kemudian pembuatan skenario uji atau test case, eksekusi pengujian, melakukan catatan hasil pada dokumen test case atau pada skenario uji, kemudian evaluasi temuan kesalahan atau error. Berikutnya ada instrumen penelitian dan teknik analisis data. Adapun beberapa poin instrumen penelitian yaitu saya buat berupa dokumen test case sheet yang meliputi beberapa nilai. Di sini ada kolom input variable, hasil yang diharapkan atau expected result, ada hasil aktual atau actual result, statusnya. Status di sini ada berhasil, gagal, atau gagal. Ataupun bisa kita tambahkan juga untuk status ini berhasil namun ada catatan. Berikutnya ada catatan bug atau error ketika statusnya gagal. Berikutnya, untuk analisis ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Kita lanjut ke bagian pembahasan. Berikutnya, yaitu analisis hasil pengujian dan kaitan dengan teori. Setelah dilakukan pengujian pada modul login, pengisian KRS, dan cetak transkrip nilai, secara overall ini, sistem memiliki tingkat kegagalan sebesar 44%, dengan temuan seperti password masih bisa melebihi 50 karakter, tidak adanya peringatan mengulang mata kuliah ganjil yang muncul di semester genap, dan session habis akan langsung kembali pada halaman login tanpa adanya pesan. Beberapa hasil yang telah saya peroleh ini sesuai dengan beberapa teori yang telah disampaikan bahwa black box testing dapat mengidentifikasi cacat fungsi pada beberapa bagian aplikasi dan celah logika. Tetap ditemukan juga walaupun sistem sudah diuji secara manual sebelumnya. Berikutnya yaitu ada implikasi penelitian. Yang pertama dari sisi pengembang, penelitian yang telah dilakukan menunjukkan perlu uji validasi sistemik setiap rilis sistem. Kemudian dari sisi institusi menunjukkan perlunya quality assurance tim internal sebelum rilis. Jadi untuk institusi atau dari perguruan tingginya perlu adanya QA yang benar-benar menguji secara internal sebelum sistem informasi akademik ini rilis. Berikutnya, bagi mahasiswa, sistem yang tidak stabil ini pastinya akan menghambat aktivitas akademik seperti pendaftaran, evaluasi, hingga kelulusan. Oke, simpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode black box testing, khususnya teknik equivalence partitioning dan boundary value analysis, efektif dalam mendeteksi kesalahan fungsional pada sistem informasi akademik. Pengujian fungsional dalam metode ini sangat penting untuk menjamin kualitas dan keandalan perangkat lunak atau sistem yang digunakan dalam dunia pendidikan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada informasi yang keliru dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.